Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama marilah kita awali pembahasan kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana beberapa menit ke depan saya akan mencoba menjelaskan terkait kitab tafsir yang juga tetap masih pada era modern dan kontemporer. Berarti yang baru-baru ini yang bukan klasik tapi yang masih hangat dan pemikirannya modern gitu. Pada kesempatan kali ini kita bahas kitab tafsir Sya'rawi yang dikarang oleh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Eh, Marilah kita kenali siapa pengarangnya. Muhammad Mutawalli Asy'arawi lahir pada 15 April tahun 1911 di Provinsi Daqqahliyah, Mesir. Beliau juga berasal dari keluarga petani, keluarga yang sederhana namun sangat religius. Dan itulah yang membuat beliau menjadi ulama besar, mendorongnya menjadi ulama besar. Beliau sejak kecil menunjukkan kecerdasan yang istimewa. Beliau usia 11 tahun sudah berhasil menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Asy'arawi menempuh pendidikan di sekolah Al-Azhar lokal di Tonta. Kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah menengah Al-Azhar juga. Setelah itu diterima di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan beliau di Al-Azhar itu menekuni sastra Arab, ilmu-ilmu syariah, dan yang lainnya. Beliau sangat kuat akan bahasa Arab, sangat dalam pengetahuannya. Kemudian itulah yang berpengaruh terhadap corak tafsirnya beliau yang kelak menekankan aspek bayani, yaitu retoris atau linguistik kebahasaan. Setelah menyelesaikan studi sarjana, beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana meraih gelar magister. Lalu setelah dapat gelar magister itu, Asy'arawi ini meneliti atau uh, mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Al-Azhar juga. Sempat mengajar juga di Universitas Ummul Qura Makkah, di mana berinteraksi dengan beragam budaya muslim dunia. Kemudian beliau juga dikenal sebagai penceramah yang aktif, berarti beliau tidak hanya berkontribusi di bidang akademik, namun juga di luar akademik. Kemampuan retorika Asy'arawi yang kuat, menggunakan bahasa sederhana, dan memberikan ilustrasi yang nyata. Itulah kehebatan istimewa dari Asy'arawi ini. Juga beliau aktif di bidang atau pada bidang pemerintahan pada masa Presiden Anwar Sadat. Beliau menjabat sebagai Menteri Wakaf Mesir 1976 sampai 1978. Kemudian Asy'arawi juga dikenal karena kiprahnya dalam dakwah dan tafsir. Disebut sebagai Imam Al-Du'at atau Imam para dai. Itulah uh, karena skill beliau dalam berdakwah dan juga keilmuan tafsir beliau yang sangat-sangat luar biasa. Beliau dikenal dijuluki demikian. Kemudian media juga menjadikan dirinya sebagai sosok publik yang sangat dikenal. Tafsirnya disiarkan di televisi, radio, lalu dibukukan uh, dalam lebih dari 20 jilid kitab tafsirnya. Sehingga mempengaruhi jutaan umat Islam yang membaca hingga saat ini, teman-teman. Kemudian Asy'arawi wafat pada tanggal 17 Juni 1998 di Kairo, Mesir. Itu
Hingga kini ceramah tafsir beliau menjadi rujukan bagi umat Islam. Sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Adapun kontribusi beliau dalam bidang tafsir yaitu ada karyanya Khawatir Asy-Sya'rawi Haula Al-Quran Al-Karim yang lebih dikenal dengan sebutan tafsir Asy-Sya'rawi yang kita bahas ini, teman-teman. Kitab ini bermula dari ceramah-ceramah tafsirnya yang disiarkan di televisi Mesir sejak dekade 1970-an. Nah, itulah. Kemudian dirangkum, jadi diterbitkan lebih dari 20 jilid. Dalam pendahuluannya, Syarawi ini menekankan bahwa tujuan utama penyusunan tafsir ini bukan untuk menggantikan karya-karya tafsir klasik, melainkan memberikan pencerahan Qur'ani yang mudah dipahami masyarakat awam pada era modern kontemporer pada masa itu. Menurutnya, kitab petunjuk Al-Quran merupakan kitab petunjuk sehingga penafsirannya harus bisa menyentuh hati manusia dan menjawab problema ketika hidup sehari-hari. Kontribusi Syarawi yaitu sangat-sangat banyak ya teman-teman di dunia akademik maupun di luar akademik. Nah, kemudian latar belakang historis sejarah penyusunan kitab tafsirnya itu pada pertengahan abad ke-20 mengalami dinamika besar yakni era revolusi 1952 yang menggulingkan monarki dan melahirkan rezim Gamal Abdul Nasir beserta munculnya ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan ketegangan ideologis antara nasionalisme, sosialisme, dan islamisme. Nah, dalam kondisi yang mencekam itu, masyarakat sangat membutuhkan pencerahan agama yang mudah dipahami yang tidak hanya berbicara pada level fikih atau kalam. Nah, bisa dibayangkan teman-teman bagaimana keadaan situasi saat itu. Dan juga bisa menyentuh realitas sehari-hari begitu. Nah, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi eh, dikenal dengan gaya komunikasi sederhana, retoris. Itulah pada awal karirnya Asy-Sya'rawi mengajar di berbagai lembaga pendidikan, kemudian populer ketika ceramah-ceramahnya ditayangkan di televisi nasional Mesir pada tahun 1970-an. Dari sinilah lahir permintaan masyarakat untuk membukukan penjelasan-penjelasannya terkait ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Asy-Sya'rawi ini mulanya bukan karya tulis langsung, tetapi hanya hasil transkrip ceramah tafsir yang ia sampaikan di televisi dan masjid. Nah, bukan langsung beliau tulis, tapi memang beranjak dari ceramah-ceramah beliau dirangkum. Kemudian diterbitkan dalam bentuk kitab yang berjilid-jilid. Oleh karena itu, tafsir ini memiliki gaya lisan yang khas, penuh dengan ilustrasi, tanya jawab retoris, dan contoh konkret. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada zaman itu. Yaitu Asy-Sya'rawi menjelaskan itu tujuannya agar bisa dipahami semua kalangan, bukan hanya akademisi, yaitu bahkan orang awam pun. Nah, menjawab tantangan modernitas, materialisme, sekularisme, ideologi barat, dan yang lainnya. Kemudian adapun faktor-faktornya, salah satunya tuntutan masyarakat seperti dijelaskan yang tadi, kondisi sosial politik yang menuntut hadirnya ulama dengan solusi Qur'ani dan yang lainnya. Ciri khas tafsir Sya'rawi ini yaitu gaya penulisannya yang sangat khas, bahasa percakapan yang ringan seperti yang dijelaskan. Syarawi menekankan dimensi sosial dan akhlak Al-Quran pada tafsirnya, mengaitkan ayat dengan problem kekinian, menjawab problematika yang ada pada zaman itu, keadilan rezeki dan kehidupan keluarga memang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Syarawi juga menyoroti makna iman, tauhid dan akhlak seperti itu. Ciri khas lain yaitu yang membedakan tafsir ini
yaitu adalah memanfaatkan media televisi. Itu Asy'arawi adalah mufassir pertama yang menjadikan tafsir sebagai tayangan publik nasional. Sangat-sangat luar biasa. Dan tafsir ini bukan ditujukan untuk akademisi saja, tapi untuk semua kalangan. Menarik sekali bukan, teman-teman? Meskipun populer, Syarawi tetap merujuk pada warisan tafsir klasik. Itu teman. Beliau tidak mengingkari atau melupakan tafsir klasik, teman-teman. Tapi juga menyesuaikan penyampainya dengan zaman itu modern. Metode tafsir dari Syarawi ini yaitu tahlili, menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Itu teman-teman. Seperti kitab tafsir lainnya pada umumnya. Kemudian corak utama tafsirnya adalah adabi ijtimai, sosial kemasyarakatan. Tafsir Asy'arawi ini lahir dari ceramah televisi juga seperti itu. Kemudian kelebihannya itu membumikan Al-Quran. Itu sangat hidup di tengah-tengah masyarakat ya teman-teman. Sangat hidup. Itu apalagi masyarakat modern. Dan menyederhanakan pesan Qur'ani tanpa kehilangan substansi, menghidupkan kembali tradisi tafsir di era media massa begitu. Mungkin itulah penjelasan singkat terkait tafsir Asy'arawi ini. Semoga bermanfaat bagi keilmuan tafsir kita. Dan bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.